Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang video tugas akhir saya, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Nama perusahaan UD Kenara. Pada tahap pertama ini, saya akan menjelaskan dari neraca saldo awal sampai dengan buku besar. Untuk neraca saldo awal ini didapat dari hasil akhir periode bulan lalu. Akun-akun yang terdapat pada neraca saldo awal ini berupa aset, utang, dan modal. Neraca saldo ini diposting ke dalam buku besar. Nominal yang dimasukkan ke dalam buku besar sesuai dengan nominal neraca saldo awal ini. Salah satu contohnya adalah kas dimasukkan ke dalam buku besar, dalam kolom description diisi dengan balance, dan referensi diisi dengan checklist. Setelah itu balance diisi dengan angka yang sebenarnya di nominal neraca saldo awal. Saldo normal aset berada di debit, kecuali hal-hal yang berlawanan dengan aset, seperti akumulasi penyusutan. Karena akumulasi penyusutan mengurangi nilai aset. Semua akun-akun tersebut dimasukkan ke dalam buku besar. Selanjutnya adalah melihat persediaan bulan lalu. Untuk persediaan barang dagang, ada nama barang yaitu baju dan celana. Harga baju per unit adalah 100.000. Karena di sini unitnya ada 50, jadi harga dikali unit yaitu 100.000 dikali 50 yaitu 5 juta. Selanjutnya adalah celana. Harga per unit yaitu 150 dengan unit 35. Jadi harganya itu 150.000 dikali dengan 35 mendapatkan hasil 5.250. Amonnya itu jumlah dari hasil pertambahan 5 juta ditambah 5.250 yaitu 10.250. Selanjutnya, daftar saldo piutang dan utang dagang. Untuk piutang dagang terdiri dari 3 debitur. Yang pertama PD Olivia, yang kedua PD Kiana, dan yang terakhir adalah PD Angkasa. Untuk amonnya, unit dikali dengan harga barang. Karena ini piutang dagang, harga yang dimasukkan adalah harga penjualan, yaitu 40 dikali dengan 200.000 mendapatkan hasil 8 juta. Harga 200.000 adalah harga jual celana. Yang kedua, 15 dikali dengan 200.000. Mendapatkan hasil 3 juta. Yang ketiga adalah 30 unit dikali dengan 150.000. Yang dimasukkan adalah harga jual dari baju, yaitu 150. Jadi 30 dikali 150 yaitu 4.500. Amount-nya yaitu 15.500. Selanjutnya adalah daftar saldo utang. Nama kreditur terdiri dari 2 yaitu PT Sezia dan PT Zifan. Untuk daftar saldo utang ini dimasukkan dengan harga pembelian. Untuk transaksi pertama adalah pembelian kredit. Dibeli barang dagang berupa baju 30 helai dengan harga 100.000 pada PT Sajia, syarat 2/10 N/30, PPN 11%, beban angkut 50.000. Untuk transaksi ini masuk ke dalam faktur pembelian. Karena transaksi pembelian secara kredit, yang pertama adalah di kepalanya terdapat nama perusahaan orang tersebut. Diterima oleh UD Kenara karena kita adalah yang membeli. Untuk nomor diisi dengan nomor faktur pembelian, sedangkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 3 bulan 4 2024. Untuk tanggal kirim yaitu tanggal 3 bulan 4 2024. Terminnya itu sesuai dengan syarat yaitu 2/10 N/30. Karena kita pembelian yaitu menggunakan B angkut pembelian yaitu sekitar 50.000. Berhubung kita membeli barang dengan harga 100.000 dengan unit 30 helai, maka kita akan memasukkan ke dalam faktur pembelian. Karena ada syarat 2/10 N/30. Nama barang ditulis dalam kolom uraian, harga barang ditulis dalam kolom harga, dan berapa item yang kita beli ditulis dalam kolom unit. Untuk itu, harga per unit yaitu 100.000 dengan nama barang baju dengan unit 20, jadi jumlahnya yaitu harga barang dikali unit yaitu 2 juta. Untuk totalnya yaitu 2 juta dikali dengan 11% akan mendapatkan PPN yaitu 220.000. Ditambah dengan freight in atau biaya angkut pembelian sekitar 50.000. Dan total secara keseluruhan yaitu 2.270.000. Untuk transaksi yang kedua, dibeli barang dagang berupa celana 20 helai dengan harga 150.000 pada PT Sajia PPN 11%. Untuk transaksi ini masuk ke dalam nota kontan karena pembelian secara tunai. Sama dengan dokumen transaksi yang pertama tersebut, karena kita membeli jadi PT yang digunakan pada kepalanya adalah PT orang lain. Dan
kepada yang terhormat UD kita sendiri, dan tanggal kirim sesuai dengan tanggal kirim yaitu tanggal 5 bulan 4 2024. Karena kita membeli secara tunai, berarti kita tidak menggunakan syarat pembayaran, tetapi menggunakan syarat pengiriman yaitu FOB shipping point sama dengan biaya angkut pembelian. Untuk nama barang ditulis dalam kolom uraian, harga per unit ditulis dalam harga, dan berapa banyak unit ditulis dalam unit. Kita membeli celana dengan harga 150.000 dan jumlahnya yaitu harga dikali dengan unit yaitu 150.000 dikali dengan 20 unit dan mendapatkan hasil 3 juta. Setelah itu PPN diisi dengan 3 juta dikali dengan 11% mendapatkan harga 330.000. Freight in yaitu biaya angkut pembelian yaitu sekitar 50.000. Total keseluruhan yaitu PPN ditambah freight in dan ditambah total seluruh barang tersebut mendapatkan total 3.380.000. Transaksi selanjutnya adalah penjualan tunai. Dijual barang dagang berupa baju 15 helai dengan harga per unit 150.000 pada PT Angkasa PPN 11%. Berhubung penjualan secara tunai, maka kita masukkan ke dalam nota kontan. Karena nota kontan tersebut berisi dari penjualan maupun pembelian secara tunai. Untuk kepala diisi dengan nama perusahaan kita sendiri yaitu UD Kenara. Karena kita menjual, jadi nama yang di bawah adalah perusahaan orang lain, yaitu PT Angkasa. Tanggal kirim diisi dengan sesuai transaksi, yaitu tanggal 2 bulan 4 2024. Karena penjualan, saya tidak menggunakan syarat pembayaran dan syarat pengiriman. Untuk nama barang diisi dalam kolom uraian, harga per unit diisi dalam kolom harga, sedangkan unitnya diisi dalam kolom unit. Dan jumlahnya yaitu harga dikali unit. Berhubung harga kita 150.000 dan kita menjual baju, 150.000 tersebut dikali dengan unit yaitu 15. 150.000 dikali 15 yaitu 2.250.000. Dan PPN-nya yaitu 2.250.000 dikali dengan 11%. Mendapatkan harga 247.500. Sedangkan total secara keseluruhan yaitu total barang tadi ditambahkan dengan PPN yaitu 2.250.000 ditambah dengan 247.500 mendapatkan hasil 2.497.500. Untuk kolom nomor di atas diisi dengan nomor nota kontan. Untuk transaksi selanjutnya adalah penjualan kredit. Dijual barang dagang berupa celana 35 helai dengan harga 200.000 kepada PT Olivia PPN 11%, syarat 2/10 N/30. Karena kita menggunakan syarat 2/10 N/30, maka kita menggunakan faktor penjualan. Karena transaksi penjualan, kepala yang di atasnya adalah nama perusahaan kita sendiri, dan di bawahnya adalah dijual kepada perusahaan orang lain yaitu PT Olivia. Nomor tersebut diisi dengan nomor faktur yaitu FJ001. Tanggal transaksi yaitu tanggal 6 bulan 4 2024. Tanggal kirimnya itu tanggal 6 bulan 4 2024. Terminnya yaitu sesuai dengan syarat tadi yaitu 2/10 N/30. Karena penjualan saya tidak menggunakan biaya angkut penjualan dan freight-nya dikosongkan. Untuk uraian diisi dengan nama barang yaitu celana, harga yaitu harga per unit 200.000, unitnya itu 25. Untuk jumlah sama dengan tadi yaitu harga dikali unit yaitu 200.000 dikali 25 yaitu mendapatkan hasil 5 juta. Untuk PPN yaitu 5 juta dikali dengan 11% mendapatkan hasil 550.000 dan total secara keseluruhan yaitu 5.550.000. Transaksi selanjutnya itu return penjualan. Diterima kembali barang dagang berupa celana yaitu 1 unit dengan harga 100.000 karena rusak. Karena return penjualan, transaksi tersebut masuk ke dalam nota debit. Return penjualan adalah pengembalian barang yang dilakukan oleh perusahaan orang lain kepada kita karena ada suatu kesalahan, seperti kerusakan dan tidak sesuai dengan pesanan. Karena perusahaan orang tersebut mengirimkan kepada kita yaitu berupa nota debit dan kepalanya berisi perusahaan orang lain tersebut yang dibagikan kepada kita. Untuk nomor diisi dengan nomor nota debit, tanggal sesuai transaksi itu tanggal 7 bulan 4 2024. Unit yang dikembalikan kepada kita yaitu 1 unit dengan harga 200.000 sesuai dengan harga penjualan tersebut dengan nama barang celana. Harga barang tersebut sesuai dengan penjualan kita sebelumnya yaitu 200.000. Jadi 200.000 dikali dengan 1 unit yaitu mendapatkan hasil 200.000.
Untuk mencari PPN yaitu 11% dikali dengan 200.000 mendapatkan hasil 22.000. Jadi total keseluruhan yaitu 200.000 ditambah 22.000 yaitu 222.000. Untuk retur pembelian kita menggunakan nota kredit. Kita mengembalikan barang tersebut kepada perusahaan orang lain. Karena kita mengembalikan barang kepada perusahaan orang lain, kita mengeluarkan nota kredit. Kita yang membuat nota kredit tersebut, lalu kepalanya diisi dengan UD kita sendiri dan dikirimkan kepada perusahaannya. Sebagai contoh yaitu dikirimkan kepada PT Zivan. Harga yang dimasukkan adalah harga pembelian. Seperti saya membeli celana dengan harga 150 dan dikembalikan dalam 2 unit. 150.000 dikali dengan 2 unit mendapatkan hasil 300.000. Untuk PPN, 300.000 dikali dengan 11% dan mendapatkan total 333.000. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tentang pelunasan piutang. Karena kita menjual barang secara kredit, jadi orang tersebut melunasi piutangnya. Untuk mendapatkan diskon pembelian, kita harus membayar sebelum jatuh tempo, sesuai dengan syarat pembelian yaitu 2/10 N/30. Artinya, kita mendapatkan diskon 2%. Apabila kita membayarnya sebelum 10 hari. Setelah transaksi penjualan, untuk diskon penjualan dimasukkan ke dalam jurnal khusus yaitu Cash Receipt Journal. Kepalanya diisi dengan UD kita sendiri. Untuk nomor diisi dengan nomor BKM dan tanggal sesuai transaksi yaitu tanggal 11 bulan 4 2024. Nomor ceknya diisi dengan checklist. Sementara itu, kita yang menerima diterima oleh UD kita sendiri dalam jumlah 5.550.000. Untuk keterangan diisi sesuai transaksi yaitu penerimaan pelunasan piutang pada tanggal 6 bulan 4 2024. Karena di sini saya mengambil beberapa transaksi saja, jadi tidak semuanya masuk ke dalam video tersebut. Selanjutnya kita masuk pada transaksi pelunasan utang. Dokumen yang digunakan adalah bukti kas keluar, karena kita akan membayar barang tersebut kepada perusahaan orang lain. Nomor diisi dengan bukti kas keluar. Tanggal sesuai transaksi itu tanggal 8 bulan 4 2024. Tanggal cek sesuai tanggal ceknya, nomor cek diisi dengan nomor cek, dan cek diisi dengan checklist. Karena kita membayar dengan uang tunai, jadi ditulis juga dengan checklist. Diterima oleh PT Zivan dalam jumlah 8.375. Keterangan yaitu pelunasan utang tanggal 1 bulan 4 2024. Transaksi ini sesuai dengan transaksi saya sebelumnya, jadi tidak dimasukkan ke dalam video. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang voucher kas kecil atau petty cash voucher. Yang dimasukkan ke dalam kas kecil adalah pembelian-pembelian yang kurang dari nominalnya dari 1 juta. Seperti contoh berikut ini yaitu dalam pembelian peralatan. Karena nominalnya 150.000, jadi kita masukkan ke dalam petty cash kecil. Dibayar kepada UD Kalbi dengan jumlah 150.000 dan diperlukan untuk pembelian peralatan. Untuk jurnalnya masuk ke dalam jurnal kas kecil. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam penjualan aset. Penjualan aset karena kita mendapatkan uang tunai, jadi kita masukkan ke dalam dokumen bukti kas masuk. Untuk nomor diisi dengan bukti kas masuk. Tanggal sesuai transaksi itu tanggal 31 bulan 12 2024. Uang tunai ditulis dengan checklist, cek ditulis dengan checklist, nomor cek sesuai nomor cek, tanggal cek sesuai tanggal cek. Diterima dari perusahaan orang lain dalam jumlah 15 juta rupiah. Yaitu sebagai penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Penjualan aset ini menambah kas kita. Karena pada tugas ini saya membuat 25 transaksi. Jadi transaksi selanjutnya sesuai dengan transaksi-transaksi yang saya jelaskan pada video ini. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kartu persediaan dengan metode average. Yang pertama kita tulis dengan perusahaan kita yaitu Ude Zahra dengan nama baju. Jadi di perusahaan saya ini ada terbagi dua yang saya jual yaitu baju dan celana. Untuk kolom, date diisi dengan tanggal, description ini diisi dengan transaksi. Untuk in ini adalah barang masuk atau pembelian, untuk out adalah barang keluar atau penjualan, untuk balance ini adalah hasilnya. Ini adalah unit, ini harga per unit, dan ini jumlah dari keseluruhannya. Yang pertama, kita masuk pada transaksi
Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah memindahkan dari neraca saldo awal persediaan ke dalam kartu persediaan. Neraca saldo saya adalah 50 barang dengan harga 100.000 per unit, jadi dikalikan 50 dikali 100.000 mendapatkan 5 juta. Yang kedua, kita masuk transaksi penjualan. Untuk penjualan, harga yang dimasukkan adalah harga sesuai dengan balance ini. Jadi, saya menjual dengan 15 barang, mendapatkan harga ini nih dikurang sama dengan hasil ini. Jadi, 15 dikali 100.000 dapat 1.500.000. Untuk hasil di sini, unit yang ada di balance dikurang dengan 15, karena kita penjualan otomatis barang kita berkurang. 50 dikurang dengan 15 mendapatkan 35. Dikalikan dengan harga sesuai dengan yang di atas, jadi harganya yaitu 35 dikali 100.000 mendapatkan 3.500.000. Untuk selanjutnya adalah pada tanggal 3 tentang pembelian. Pembelian adalah barang masuk, jadi otomatis harga yang ada di sini ditambah dengan biaya angkut. Harga yang sebenarnya itu 100.000, jadi pertama yang kita lakukan adalah 50 barang ini, pada transaksi ini ada 20 barang, jadi 50.000 dibagi dengan 20 mendapatkan 2.500. Jadi harga sebenarnya ditambah dengan biaya angkut menjadi 102.500. Setelah itu, ini dikalikan ini mendapatkan 2.050.000. Untuk menambahkan ke sini, unit yang ada di balance ditambah dengan unit yang ada di pembelian menjadi 55. Untuk harga, 3.500.000 ditambah dengan 2.050.000 mendapatkan hasil 5.550.000. Untuk mendapatkan ini, amount yang ada di balance ini dibagi dengan unit mendapatkan hasil 100.909. Untuk transaksi selanjutnya adalah penjualan pada tanggal 8. Sama dengan yang pertama tadi, untuk menjual barang, harganya ini sesuai dengan harga yang ada di balance. Jadi, kita menjual barang dengan 25 barang, otomatis 25 barang kita masukkan dalam kolom unit, harganya sesuai dengan yang ada di balance ini. Setelah itu, 25 dikalikan dengan 100.909 mendapatkan hasil segini. Karena penjualan barang kita keluar, jadi 55 dikurang dengan 25 yaitu 30. Dikalikan dengan harga sesuai yang ini, mendapatkan hasil 3.027.275. Selanjutnya, tentang diskon pembelian. Untuk diskon pembelian, unitnya ini kita turunkan dari yang di atas. Setelah itu, saya mendapatkan diskon sebesar 75.000. Otomatis 3.027.275 dikurang dengan 75.000 mendapatkan hasil 2.952.275. Setelah itu, hasil ini dibagi dengan 30 mendapatkan hasil 98.409. Selanjutnya untuk penjualan. Sama dengan tadi, unit yang ini dikurang dengan ini mendapatkan hasil 15. Dikalikan dengan sesuai harga yang di atas. Jadi 15 dikali 98.409 mendapatkan hasil 1.476.140. Selanjutnya, untuk transaksi pembelian. Untuk pembelian, saya membeli barang lagi 20 unit. Jadi, untuk mendapatkan harga ini, harga asli ditambah dengan biaya angkut, dan biaya angkut tersebut dibagi dengan unit mendapatkan hasil 102.500. Jadi, ini dikalikan ini mendapatkan 2.050.000. Setelah itu, karena kita membeli, otomatis barang kita bertambah. 15 ditambah dengan 20 adalah 35. Untuk mendapatkan harga ini, 1.476.140 ditambah dengan 2.050.000 mendapatkan 3.526.140. Harga yang ada di sini dibagi dengan unit. Setelah dibagi, otomatis akan mendapatkan harga baru. Selanjutnya masuk kepada return pembelian. Return pembelian adalah kita mengembalikan barang kepada orang lain. Saya mengembalikan barang dalam unit 2 buah. Harga yang dimasukkan adalah harga asli, tidak ditambah dengan biaya angkut. Jadi 2 dikali 100.000 yaitu 200.000. Untuk di kolom balance, karena kita mengembalikan
otomatis barang kita berkurang. 35 dikurang 2 itu 33. Untuk harga ini, yang ada di amount di atas dikurangi dengan 200.000 mendapatkan hasil 3.326.140.000. Setelah itu, hasil yang ini dibagi dengan 33, mendapatkan harga baru yaitu 100.792. Selanjutnya, untuk pembelian. Saya membeli barang dengan 15 unit. Untuk harga ini ditambah dengan biaya angkut. Biaya angkut saya adalah 3.333 setelah dibagi dengan yang awal. 50.000 dibagi dengan 15 mendapatkan hasil 3.333. Selanjutnya dikalikan antara 15 dengan 103.333 mendapatkan hasil 1.549.995. Karena kita membeli, otomatis barang kita bertambah. 33 ditambah 15 adalah 48. Tadi kan kita mendapatkan hasil 48. Untuk mendapatkan hasil ini, 3.326.140 ditambah dengan 1.549.995 menjadi 4.876.135. Hasil yang ada di sini dibagi dengan 48 unit, jadi mendapatkan hasil baru yaitu 101.586. Untuk persediaan lainnya, sama dengan hal ini ya teman-teman, jadi saya tidak akan memasukkan semuanya. Sekian, terima kasih. Kita masuk ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus mencakup purchase journal, sales journal, cash receipt journal, dan cash payment journal. Purchase journal berguna untuk pembelian-pembelian secara kredit. Sales journal berguna sebagai penjualan-penjualan secara kredit. Sedangkan cash receipt journal berguna untuk penjualan-penjualan secara tunai atau uang masuk. Cash payment journal berguna untuk pembelian-pembelian secara tunai atau pembayaran utang. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam purchase journal. Karena kita menggunakan sistem perpetual, purchase ditukar dengan merchandise inventory. Untuk merchandise inventory ditambah dengan freight-in atau biaya angkut pembelian. Untuk kolom date diisi dengan tanggal, deskripsi diisi dengan nama PT, referensi diisi dengan checklist yang berhubungan dengan utang atau piutang. Untuk debit, terbagi dari merchandise inventory dan freight-in. Untuk kredit, berisi account payable, karena kita melakukan pembelian secara kredit. Transaksi yang pertama pada tanggal 1 yaitu PT Zivan. Total pembelian secara keseluruhan yaitu 2.500.000. Ditambah dengan biaya angkut 50.000 menjadi 2.550.000. Untuk fade-in, 2.550.000 dikali dengan 11%, mendapatkan hasil 825.000. Untuk account payable, merchandise inventory tadi ditambah dengan fade-in, mendapatkan hasil 8.375.000. Transaksi selanjutnya diteruskan sama kayak hal yang pertama tadi. Untuk amount paling bawah, dijumlahkan antara merchandise inventory tersebut dijumlahkan secara keseluruhan. Begitu juga dengan fade-in, begitu juga dengan account payable. Untuk menentukan hasil balance-nya, kita bisa menggunakan rekapitulasi. Rekapitulasi berfungsi sebagai menentukan balance atau tidaknya purchase journal tersebut. Untuk kolom debit diisi dengan account number dan amount, sementara di kolom kredit diisi dengan account number dengan amount. Setelah itu diisi sesuai nomor akun. Dimasukkan amount yang terakhir tadi ke dalam sesuai dengan debit dan kreditnya ke dalam rekapitulasi. Setelah dimasukkan, kita lihat apakah sama atau tidaknya. Jika tidak, berarti ada kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam cash payment journal. Cash payment journal berguna untuk pembelian-pembelian secara tunai atau pelunasan utang. Sama dengan tadi, pembelian ditambah dengan freight-in. Untuk akun-akun yang hanya digunakan sedikit saja, kita buat dalam kolom miscellaneous, seperti account payable dan drawing. Date diisi dengan tanggal, deskripsi diisi dengan nama perusahaan, referensi diisi dengan hal-hal yang berhubungan dengan utang atau piutang. Pada kolom merchandise inventory, diisi dengan freight-in ditambah dengan pembelian. Freight-in sesuai dengan PPN. Untuk merchandise inventory di bagian kredit adalah diskon pembelian. Karena kita membeli secara tunai,
Jadi kita menggunakan kas, otomatis kas kita berkurang dan terletak pada kolom kredit. Contohnya pada tanggal 5 April, deskripsi diisi dengan perusahaan orang lain yaitu PT Sezia. Untuk harga belinya yaitu 3 juta, tetapi ditambah dengan break-in menjadi 3.050.000. Untuk fade-in 3.050.000 dikali dengan 11%. Untuk kas yang ada di kredit, merchandise inventory tadi ditambah dengan fade-in. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelunasan utang. Sesuai dengan transaksi tanggal 9. Untuk mendapatkan account payable-nya yang ada di debit, piutang yang ada di pembelian dikurang dengan piutang yang ada di return. Untuk mendapatkan diskon pembelian, harga asli dikurang dengan harga return asli, setelah itu dikali dengan syarat yaitu syarat 2/10 N/30. Mendapatkan diskon pembelian, diletakkan pada kolom kredit. Untuk kas, account payable dikurang dengan merchandise inventory. Transaksi selanjutnya sama dengan hal tadi. Untuk mendapatkan balance-nya, kita membuat rekapitulasi. Rekapitulasi digunakan untuk menentukan balance atau tidaknya cash payment journal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sales journal. Untuk kolom terbagi dari date yaitu tanggal, description, nama perusahaan, referensi diisi dengan checklist. Untuk kolom debit, cost of goods sold, account receivable, dan untuk kolom kredit ada sales, merchandise inventory, dan fade out. Yang pertama kita lakukan adalah mencari cost of goods sold dan merchandise inventory didapat dari kartu persediaan. Nominal yang dimasukkan adalah nominal penjualan yang ada di kolom out, yaitu sekitar pada tanggal 6, yaitu penjualan dengan nominal 3.722.050 perak. Lalu dimasukkan ke dalam sales journal dalam kolom cost of goods sold di debit. Selanjutnya, kita melihat pada tanggal 19. Pada tanggal 19 ada penjualan yaitu dengan nominal 1.476.126. Lalu dimasukkan ke dalam sales journal. Yang berhubungan dengan sales journal ini adalah penjualan secara kredit. Begitupun seterusnya. Selanjutnya pada tanggal 27 yaitu penjualan. Harga pokoknya yaitu 2.261.336 dimasukkan ke dalam sales journal. Setelah mendapatkan hasilnya, untuk bagian amount kita jumlahkan cost of goods sold-nya. Pada bagian account receivable sesuai dengan transaksi. Sesuai dengan transaksi penjualan. Account receivable ini didapat dari sales ditambah dengan fade out. Untuk sales sesuai dengan penjualan. Untuk fade out 5 juta dikali dengan 550 sesuai dengan dokumen. Untuk transaksi selanjutnya sama ya teman-teman. Untuk melihat balance atau tidaknya pada kolom rekapitulasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam cash receipt journal. Cash receipt journal ini berupa kas masuk atau penjualan secara tunai. Untuk kolom ada date sesuai tanggal, description, nama perusahaan. Untuk referensi, kolom checklist, dan kolom debit ada cash, cost of goods sold, sales discount, account receivable, merchandise inventory, fade out, sales, dan vehicle. Untuk mencari cost of goods sold-nya dan merchandise inventory sama kayak tadi didapat dari kartu persediaan. Untuk penjualan sesuai dengan transaksi tadi yang ada pada dokumen. Contohnya pada tanggal 2 dijual kepada PT Angkasa. Untuk penjualnya adalah 2.250.000. Untuk fade out 2.250.000 dikali dengan 11%. Untuk cash, fade out ditambah sales tadi yaitu menjadi 2.497.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelunasan piutang. Untuk mendapatkan sales diskon, harga asli dikurang dengan return asli, lalu dikali dengan syarat yaitu 2/10 N/30. Lalu mendapatkan diskon 96.000. Untuk mendapatkan account receivable, piutang asli dikurang dengan piutang yang ada di return. Lalu mendapatkan nominal account receivable yaitu 5.328.000. Untuk cash, account receivable tadi dikurang dengan sales diskon. 5.328.000 dikurang dengan 96.000 menjadi 5.232.000. Selanjutnya kita akan mencari cost of goods sold-nya. Didapat dari kartu persediaan ya teman-teman.
Contohnya untuk transaksi penjualan, dimasukkan ke kartu persediaan menjadi harga nominalnya yaitu Rp4.489.585. Lalu dimasukkan ke dalam cash receipt journal tersebut. Cost of goods sold dimasukkan ke dalam kolom debit. Sama halnya dengan merchandise inventory. Merchandise inventory harganya sesuai dengan cost of goods sold. Setelah itu dijumlahkan dalam kolom amount paling bawah. Untuk menentukan balance atau tidaknya terletak pada kolom rekapitulasi ya teman-teman. Semuanya dipindahkan ke dalam rekapitulasi. Amount yang paling bawah adalah menentukan balance atau tidaknya cash receipt journal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam general journal. General journal mencakup sales return dan purchase return. Untuk sales return, kan sales itu saldo normalnya kan dikredit. Otomatis, kalau sales return dan sales discount dipindah menjadi debit. Untuk sales return, fade out dan account receivable-nya dimasukkan sesuai dengan transaksi. Berapa yang dikembalikan itulah yang dicatat. Untuk melihat merchandise inventory dan cost of goods sold-nya terletak pada kolom persediaan. Contohnya pada tanggal 7 tadi. Pada kolom out berisi harga 150.882. Untuk tanggal 13 sama ya teman-teman. Untuk tanggal 15 juga sama. Tetapi kita pindahkan dari persediaan ke general journal. Yaitu 299.306. Setelah dipindahkan untuk tanggal 15 karena pengembalian secara tunai. Tanggal 15 ini adalah return pembelian ya teman-teman. Jadi, merchandise inventory-nya dikredit, fit-in-nya dikredit, dan karena kita tunai jadi cash in bank di debit. Seharga 330.000. Untuk tanggal 22 sama, tetapi kita membeli barang secara kredit. Jadi, cash in bank tadi ditukar dengan account payable. Harga yang kita masukkan adalah harga sesuai barang tadi ya. Selanjutnya kita masuk pada tanggal 28. Yaitu return penjualan. Sama kayak transaksi yang pertama tadi ya, sales return-nya di debit, fade out di debit, account receivable di kredit. Karena ini adalah penjualan secara kredit. Untuk menentukan merchandise inventory dan cost of goods sold didapat dari kartu persediaan seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Amount dijumlahkan secara keseluruhan. Petty cash adalah semua pengeluaran yang harga nominalnya kurang dari 1 juta. Karena kita tidak seharusnya mengambil uang ke bank untuk pembelian-pembelian yang bersifat yang kecil, seperti pembelian perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Pada transaksi ini, yang pertama kita masukkan adalah neraca saldo awal dari petty cash, yaitu diletakkan dalam kolom description ditulis dengan balance. Saldo normal petty cash adalah di kredit, sedangkan cash berada di debit. Pada tanggal 4, kita membeli perlengkapan. Jadi, untuk account name-nya diisi dengan perlengkapan. Referensi diisi dengan nomor akun. Karena perlengkapan terletak pada debit, jadi diisi dalam kolom debit. Dan diisi dengan petty cash dalam kolom kredit. Selanjutnya, pembelian peralatan sama dengan perlengkapan tersebut. Pembelian tersebut mendapatkan hasil 660.000. Setelah dikurangi dengan neraca saldo awal dari balance tersebut. Di sini saya akan membahas tentang buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Nama kreditur saya terdiri dari PT Sazia dan PT Zivan. Untuk kolom date ditulis dengan tanggal, deskripsi, diisi dengan transaksi. Yang pertama ada balance, diambil dari neraca saldo awal utang, yaitu pembagian dari rincian barang. Saldo awalnya adalah 4 juta, karena utang adalah semua yang melibatkan dengan pembelian, return pembelian, dan pelunasan utang. Berhubung pada PT Sazia ini tidak terdapat pelunasan utang, jadi yang kita masukkan hanya pembelian dan return pembelian. Yang pertama, balance-nya terdapat 4 juta. Untuk saldo normal utang adalah di kredit, jadi otomatis dimasukkan ke dalam kolom kredit. Angka yang dimasukkan adalah angka utang yang ada di jurnal khusus. Seperti pada tanggal 5, yaitu pembelian, dimasukkan ke dalam kolom kredit, yaitu dengan nominal 2.270.000.
Karena utang berada saldo normalnya di kredit, otomatis balance-nya tadi ditambah dengan pembelian. Balance-nya itu 4 juta ditambah dengan 2.270.000 dan menghasilkan 6.270.000. Sama halnya dengan tanggal 21 ditambah yaitu menghasilkan 8.540.000. Untuk return pembelian, account payable-nya terdapat di debit. Jadi balance-nya itu dikurang dengan ada yang di debit, yaitu 8.540 dikurang dengan 222.000. Dan ke bawahnya menyusul yang kayak tadi ya guys. Nah, saya akan menjelaskan tentang pelunasan utang pada PT Zivan. Untuk pelunasan utang ini, yaitu terletak di debit. Karena account payable saldo normalnya adalah di kredit, karena kita membayar utang jadi berpindah kepada debit. Karena utang kita berkurang. Untuk buku besar pembantu piutang, ada 3 debitur, yaitu PD Olivia, PD Angkasa, dan PT Kiana. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memindahkan yang ada di neraca saldo awal ke dalam buku besar pembantu piutang, dan ditulis dengan description-nya yaitu balance. Salah satu contohnya adalah tanggal 6 yaitu penjualan, karena saldo normal account receivable atau piutang adalah di debit. Jadi, balance yang tadi ditambahkan dengan yang ada di debit. Untuk return penjualan, saldo normalnya adalah di kredit. Account receivable-nya berada di kredit. Jadi, amount yang di balance tadi dikurangi dengan yang ada di kredit. Untuk pelunasan piutang, karena piutang orang tersebut berkurang, jadi diletakkan di kredit. Padahal saldo normal account receivable adalah di debit karena berkurang jadi letaknya di kredit. Untuk transaksi selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam buku besar. Buku besar ini langkah pertamanya adalah memosting yang ada di neraca saldo ke dalam buku besar. Ditulis dengan description balance. Untuk referensi, kita isi dengan checklist terlebih dahulu. Setelah diisi checklist, sebentar ya, saya tunggu. Sebentar ya teman-teman, kita isi checklist selanjutnya. Kas saldo normalnya adalah di debit, jadi kita masukkan 100 juta. Selanjutnya, kita harus memasukkan yang ada di general journal terlebih dahulu. Untuk memasukkannya, kas-kas yang ada di general journal ini ditambah lalu dikurangkan. Jika berada di debit ditambah dan jika berada di kredit dikurang. Mendapatkan hasil 111.000. Jadi, 100 juta tadi dikurang dengan 111.000, mendapatkan hasil 99.889.000. Sesuai dengan jurnal khusus tadi, karena kasnya ada 444.000 dikurang dengan yang ada pada transaksi selanjutnya dikurang dengan 333.000, menjadi 111.000. Jadi 100 juta tadi dikurang dengan yang ada di general journal. Selanjutnya kita akan memosting dari cash receipt journal. Yang dimasukkan adalah angka cash yang ada di cash receipt journal yaitu 33.552.000. Lalu kita pindahkan ke dalam buku besar. Karena di debit, jadi kita tambahkan ya 99.889 tadi ditambah dengan 33.552.000 mendapatkan hasil yang terbaru. Selanjutnya kita masuk ke dalam cash payment journal. Untuk cash payment journal ini kita harus melihat yang ada cash-nya atau tidak. Harga cash yang ada di rekapitulasi kita masukkan ke dalam buku besar. Karena cash-nya di kredit otomatis berkurang. Dikurangi dengan yang ada di cash payment journal mendapatkan hasil 115.456.000. Selanjutnya bagian dari petty cash. Account name petty cash, account number 112. Untuk mendapatkan petty cash ini kita harus memasukkan balance-nya terlebih dahulu. Terletak pada neraca saldo. Petty cash terletak pada jurnal kas kecil. Nominal-nominal yang ada di kas kecil kita masukkan ke dalam kas besar. Atau kita masukkan ke dalam buku besar. Setelah kita masukkan ke dalam buku besar, kita kurangkan. Karena saldo awal di debit setelah dikurang-kurangkan menjadi 350.000. Selanjutnya masuk ke dalam account receivable. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan balance-nya yang ada di neraca saldo awal. Untuk referensi, kita beri tanda checklist dulu ya. Setelah itu, dengan hasil 15.500. Langkah selanjutnya, kita harus melihat yang ada di general journal. Referensi diisi dengan gaji 1. Karena di general journal ini,
account receivable-nya bisa ditambah dan dikurang. Kita masuk pada tanggal 7. Account receivable berada di kredit. Selanjutnya, kita harus melihat transaksi-transaksi yang ada account receivable-nya. Ini didapat dari retur ya. Terjadi pada tanggal 28, ada account receivable-nya yaitu 222.000. Jadi, mendapatkan harga 440.000. Saldo yang ada di debit dikurang dengan yang ada di kredit. Selanjutnya, kita menentukan dari sales journal. Kita lihat jurnal khusus sales journal. Kita lihat pada kolom rekapitulasi dalam kolom account receivable. Karena account receivable-nya berada di debit, jadi menambah ya. Ditambah yang ada di sales journal mendapatkan hasil 26.433.500. Setelah itu, kita melihat pada jurnal khusus yang ada account receivable-nya. Dan ada pada cash receipt journal. Pada cash receipt journal, kita harus mencari yang ada account receivable-nya. Kita lihat pada rekapitulasi. Account receivable-nya terletak pada kredit, yaitu dengan nominal 5.328.000. Lalu kita masukkan ke dalam buku besar tadi. Karena di kredit jadi mengurangi ya. Setelah dikurangi mendapatkan hasil 21.105.500. Untuk selanjutnya sama juga seperti yang kita lakukan tadi. Yang pertama kita harus memasukkan balance-nya terlebih dahulu, diisi dengan referensinya checklist, ditulis sesuai neraca saldo awal. Untuk balance diposting dulu ke dalam buku besar sesuai dengan nama-nama akun. Kita harus melakukan hal yang sama pada contoh-contoh yang saya buat tadi ya. Jadi, teman-teman harus mengikuti saja. Kita harus memposting yang seluruhnya yang ada di neraca saldo awal ke dalam buku besar. Buku besar berfungsi sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, dan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan, serta sebagai dasar penggolongan transaksi, dan sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan.